pagi, perkenalkan kami dari Puskesmas Medandan, Kabupaten Tanah Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan. Saya Dr. Ririn sebagai dokter umum, di samping kiri saya Susanti Sampetoding sebagai pemegang program promosi kesehatan, dan di samping kanan saya Nuraini sebagai pemegang program penyakit tidak menular. Kami akan menampilkan video pemeriksaan faktor risiko penyakit tidak menular yang meliputi screening kesehatan, pengukuran berat badan, tinggi badan, dan lingkar perut. Selamat pagi Ibu, saya dengan Dr. Ririn. Tapi dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Santi dok. Oke, Ibu Santi. Ibu, pada hari ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan mengenai kesehatan Ibu dan keluarga. Apakah Ibu bersedia? Boleh dok. Oke, Ibu, boleh saya pinjam KTP-nya Ibu? Saya ingin memeriksa beberapa data. Ada dok. Oke, Ibu, Tabe boleh minta nomor HP-nya Ibu? 081 1 356 356 324 324 907. 907. Ibu sudah menikah? Belum dok. Tapi Ibu pekerjaannya apa? Pegawai dok. Pegawai ya. Pendidikan terakhir? S1. Tuh, golongan darahnya sudah pernah diperiksa Ibu? Golongan darah A. Ibu, dalam keluarga apakah ada yang mengalami riwayat sakit gula? Kalau gula kayaknya enggak ada dok. Kalau darah tinggi? Darah tinggi ada dok. Sakit jantung? Jantung tidak ada. Stroke? Stroke ada di kakek saya dok. Asma? Asma tidak ada. Kanker? Kanker kayaknya tidak ada juga. Kelainan darah seperti thalassemia? Tidak ada. Oke. Dari Ibu sendiri apakah ada riwayat sakit gula Ibu? Kalau gula tidak ada dok. Sakit jantung? Jantung tidak ada. Darah tinggi? Darah tinggi tidak ada. Stroke? Stroke juga tidak ada. Asma? Asma tidak. Kanker? Kanker, Kolesterol tinggi? kolesterol tinggi tidak. Riwayat penyakit paru-paru Ibu? Paru-paru juga tidak. Kelainan darah seperti thalassemia? Tidak ada. Ada sakit autoimun seperti lupus Ibu? Oh enggak ada. Gangguan penglihatan? Enggak. Gangguan pendengaran? Tidak juga ada. Gangguan mental emosional? Tidak. Dan disabilitas? Apakah ada Ibu tadi? Tidak. Tapi Ibu, apakah Ibu merokok? Tidak dok. Ya. Dalam 1 bulan terakhir, apakah Ibu pernah terpapar asap rokok dari orang lain? Pernah dok. Di tempat kerja. Tempat kerja ya. Ibu, tapi untuk konsumsi gulanya sehari-harinya biasa minum teh atau kopi Ibu? Jarang dok. Jarang ya. Iya sekali-sekali saja dok. Kalau misalnya makan kue-kue begitu yang manis Ibu? Kalau yang manis ya tapi jarang dok. Jarang ya, tidak setiap hari ya. Oke. Kalau untuk konsumsi garam Ibu di rumah biasanya yang memasak apakah garamnya agak banyak atau bagaimana Ibu? Kalau bagus tidak asin. Tidak asinnya. Kira-kira lebih dari 1 sendok teh per hari Ibu? Tidak juga. Tidak ya. Tapi sering makan goreng-gorengan Ibu? Goreng-gorengan makan iya tapi jarang gitu dok. Tidak setiap hari gitu Tidak ya. setiap hari juga ya. Kalau sayur dan buah? Sayur dan buah makan. Makan porsinya kira-kira 5 porsi per hari sampai kayak Ibu? Tidak sampai kayaknya dok. Untuk aktivitas fisik, biasa melakukan aktivitas fisik Ibu? Aktivitas fisik jarang dok karena saya kerja dok. Oh, jadi pas di tempat kerja saja ya? Iya dok. Oke, jadi kira-kira misalnya kalau ada aktivitas fisik di tempat kerja sampai ke 30 menit per hari Ibu? Kayaknya tidak dok karena saya duduk terus di kantor dok. Oke. Tapi konsumsi alkohol 1 bulan terakhir Ibu? Tidak ya? Oke, Ibu, kita akan melanjutkan ke pemeriksaan faktor resiko, pengukuran faktor resiko ya. Tekanan darah diukur menggunakan alat tensimeter digital. Pastikan alat dan baterai masih berfungsi dengan baik. Klien diminta duduk dengan posisi badan tegak. Minta persetujuan klien untuk melakukan pengukuran tekanan darah.
Lipat lengan baju hingga memungkinkan manset menempel pada kulit lengan klien. Masukkan lengan ke dalam lingkaran manset dan letakkan tangan dalam posisi telapak tangan menghadap ke atas dan posisi manset sejajar jantung. Tekan tombol start untuk memulai pengukuran dan manset akan mengembang. Ketika pengukuran selesai, hasil akan muncul di layar monitor selama 1 menit. Catat hasil pemeriksaan. Pengukuran berat badan dilakukan dengan menggunakan timbangan injak atau timbangan digital yang sudah dikalibrasi terlebih dahulu. Klien berdiri tegak dengan memakai pakaian seminimal mungkin, tidak membawa beban atau benda apapun, dan tanpa alas kaki. Kemudian dilakukan pembacaan hasil mata kadar yang mengukur tegak lurus dengan jarum penunjuk angka timbangan. Pengukuran tinggi badan dilakukan dengan alat mikroto atau alat ukur tinggi badan 2 meter yang sudah dikalibrasi terlebih dahulu. Hasil pengukuran dibaca pada garis merah dengan ketelitian 0,1 cm. Posisikan klien berdiri tegak pada permukaan lantai yang rata tanpa memakai alas kaki. Pada waktu mengukur, posisi tumit, pantat, punggung, dan belakang kepala menempel pada dinding. Posisi kepala tegak, pandangan mata lurus ke depan, dan lengan menggantung santai. Meteran mikrotoa diturunkan hingga mengenai puncak kepala klien. Kemudian dilakukan pembacaan hasil. Jelaskan pada klien tujuan pengukuran lingkar perut dan tindakan apa saja yang akan dilakukan dalam pengukuran. Raba tulang rusuk paling bawah klien dan tandai sebagai batas atas pengukuran. Raba ujung lengkung tulang pangkal paha atau panggul dan tandai sebagai batas bawah pengukuran. Tetapkan titik tengah di antara batas atas dan batas bawah dan tandai sebagai titik tengah pengukur. Minta klien untuk berdiri tegak dan bernafas dengan normal. Lakukan pengukuran lingkar perut dimulai dari titik tengah, kemudian secara sejajar horizontal melingkari pinggang dan perut kembali menuju titik tengah di awal pengukuran.